Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Febriawan, NPM 222191255 dari kelas F. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah perkembangan peserta didik dan bermateri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Dan pertumbuhan bersifat kuantitatif. Nah, jadi yang dimaksud pertumbuhan bersifat kuantitatif itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, seperti contoh pertumbuhan tinggi badan, pertambahan berat badan, dan sebagainya. Peristiwa pertumbuhan tidak dapat kembali ke keadaan semula atau bersifat tak dapat balik atau biasa disebut dengan irreversible. Nah, yang kedua ada perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang dimana fungsi fisiologi organ-organ tubuh telah menjadi kompleks atau sempurna. Nah, perkembangan bersifat kualitatif itu merupakan sesuatu yang dapat diukur oleh satuan, namun dapat diamati perubahannya secara fisiologis dan kematian suatu organ. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya kemampuan seperti berbicara, bersosialisasi, dan sebagainya. Proses perkembangan setiap makhluk hidup tidak sama meskipun memiliki induk yang sama, dan peristiwa perkembangan bersifat dapat kembali ke keadaan semula atau disebut reversible. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Nah, di sini bersifat kuantitatif, dapat berhenti di usia tertentu, akan berhenti di batas tertentu, adanya perubahan fisik. Nah, yang kedua ada perkembangan, bersifat kualitatif, berlangsung masa hidup, tidak terbatas, dan adanya perubahan kemampuan dan karakter. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perubahan ukuran, terlihat pada tambahan fisik yang dengan bertambahnya umur anak, terjadi pula penambahan berat badan dan tinggi badan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada perubahan proporsi. Yang ketiga hilangnya ciri-ciri lama seperti hilangnya gigi susu dan lain sebagainya. Nah, yang keempat timbulnya ciri baru seperti contoh munculnya gigi tetap dan tumbuhnya buah dada pada perempuan. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama ada nutrisi. Nutrisi yang berasal dari asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, yang kedua ada kondisi psikologis, yang dimaksud suatu keadaan yang ada dalam diri seorang anak atau individu yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak tersebut. Nah, yang ketiga ada lingkungan. Faktor lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Hal ini membantu perkembangan sosial dan kognitif pada anak. Nah, yang keempat ada biologis.
merupakan faktor yang hadir saat anak dilahirkan atau setelahnya. Contoh faktor biologis yang positif adalah perkembangan refleks tubuh anak untuk menarik dan menghela napas, lalu genetik seperti tinggi badan dan warna rambut dan mata anak, termasuk dalam faktor biologis. Nah, yang selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu. Ini ada tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas perkembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Nah, yang terakhir ada tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Nah, yang pertama ada bayi dan kanak-kanak sampai masa sekolah. Nah, yang pertama belajar berjalan di usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua belajar makan makanan pada usia 1 sampai 2 tahun. Nah, yang ketiga belajar berbicara. Yang keempat mencapai kestabilan jasmani secara fisiologis. Yang selanjutnya memberikan pengertian sederhana, dan yang terakhir memberitahu yang baik dan yang buruk. Terakhir ada tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Nah, yang pertama ada bayi dan kanak-kanak sampai masa sekolah. Nah, yang pertama belajar berjalan, belajar makan padat, belajar berbicara, mencapai kestabilan jasmani fisiologis, memberikan sederhana, memberitahu yang baik dan yang buruk, belajar melakukan kegiatan yang ia senangi, belajar bergaul dengan teman sebaya, mulai belajar menulis, membaca dan menghitung, mengembangkan hati, belajar memperoleh kebebasan secara pribadi, belajar untuk memahami pada pola hidup. Nah, yang kedua perkembangan pada masa remaja, yaitu mempersiapkan karir, lebih mematang bergaul dengan sebaya, mencapai kematangan emosi, mengalami perubahan fisik, berperilaku sesuai jenis kelamin, mengarah dorong seksual. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan atau sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.